Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan terkenal bulan yang paling barokah, bulan penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan istimewa karena Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebelum kita mengaji tentang bulan Ramadan, kita mengkaji dulu apa itu Al-Quran. Begitu mulianya bulan Ramadan karena ada Al-Quran, sama dengan sesuatu yang lainnya yang bersamaan dengan Al-Quran. Seperti tempat turunnya Al-Quran. Tempat turunnya Al-Quran adalah di kota Mekah dan Madinah. Begitu mulianya kota Mekah dan Madinah, sampai semua orang ingin ke sana untuk beribadah di sana. Karena apa? Karena di tempat Mekah dan Madinah itu tempat dituruni Al-Quran. Bulan Ramadan pun demikian, jadi mulia. Setiap satu amalan sampai dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 70 kali lipat. Itu karena ketempelan dari Al-Quran. Kalau di kota Makkah, 1 rakaat pahalanya sama dengan dilipat gandakan sampai 1000 rakaat. Kalau di kota Madinah, 1 rakaat dilipat gandakan sampai 700 kali rakaat pahalanya. Kalau di kota Pasuruan, 1 rakaat ya cuma 1 rakaat. Karena di Pasuruan nggak ada turunnya Al-Quran, cuma ada Al-Quran. Beda dengan tempat-tempat yang bersamaan yang ditempeli dengan Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dari segi tempat, dari segi bulan, dari segi waktu turunnya, karena Al-Quran semuanya terangkat. Sama halnya dengan diri kita. Kalau diri kita ciptakan, kita bentuk atau kita cetak untuk jadi Qur'ani, sama diri kita itu sama dengan sebuah kertas. Kertas itu putih asalnya. Kemudian tergantung siapa yang mencetaknya, siapa yang memiliki kertas tadi. Kalau dicetak dengan jadi Al-Quran, maka dia akan mulia. Kalau dicetak jadi Al-Quran, habis dibaca pun dibuang, dibuat bungkusnya nasi, kemudian dibuang begitu saja. Tapi kalau diri kita cetak jadi Al-Quran dengan jalan, kita masukkan Al-Quran dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan menderes Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran. Itu berarti kita mencetak diri kita menjadi Al-Quran, sama dengan kertas tadi. Maka dipastikan hidup kita akan berkah, sama dengan berkahnya bulan Ramadan, sama berkahnya dengan kota Mekah dan malam Lailatul Qadar. Karena keberkahan Al-Quran yang mengantarkan tadi.
Sampai-sampai Allah berfirman, ahlul Quran, ahlullah wa khasyiyatuh. Ditanyakan oleh sahabat, Allah itu punya, Rasulullah bersabda, Allah itu punya keluarga yang ada di bumi ini. Kemudian salah seorang sahabat, kalau nggak salah sahabat Ka'ab, tanya, siapa keluarganya Allah? Katanya Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak. Yang dinamakan keluarganya Allah adalah ahlul Quran, orang-orang yang sering melantunkan Al-Quran. Itulah keluarganya Allah. Jadi beruntunglah kita semuanya dijadikan Allah sebagai orang-orang Al-Quran. Semoga bisa istiqomah, semoga bisa mendawamkan Al-Quran sampai akhir umur kita. Itu Al-Quran. Jadi subhanallah, Al-Quran itu. Bahkan Allah sampai berfirman, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, man syaghalahul Quran an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Orang yang mau disibukkan dengan Al-Quran, maka akan Allah beri dia sesuatu yang lebih utama daripada orang-orang yang minta. Bagaimana orang yang disibukkan dengan Al-Quran tadi? Yaitu orang yang mau ngopeni Quran. Jadi saya sering menyampaikan sama anak-anak yang hafidhoh, yang masih belajar atau yang barusan khatam. Ketika sampean khatam Al-Quran, itu bukan berarti selesai wisuda, bukan. Tapi itu adalah awal perjalanan untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran, ketika turunnya Al-Quran, itu kalimat Iqra diulang sampai 3 kali. Iqra pertama kita belajar membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Iqra kedua adalah memahami atau mentafsiri, memahami apa isi Al-Quran. Tafsir dalam Al-Quran tadi apa? Itu Iqra yang kedua. Dan untuk Iqra yang ketiga, dari tafsir-tafsir yang kita pahami, dari pemahaman Al-Quran yang kita pahami tadi, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang kita pahami dalam Al-Quran atau tafsir dalam Al-Quran itu kadang nggak sesuai dengan teksnya. Jadi kata-kata kalimat, ada ayat dalam Al-Quran itu ada ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Diwajibkan bagimu perang, karena perang itu diwajibkan bagimu perang, walaupun perang itu sangat tidak kamu sukai. Perang artinya di sini dalam Alkitab di sini bukan perang-perang fisik seperti zaman Rasulullah dulu. Tapi kalau perang di sini, yang dinamakan perang di sini adalah memerangi hawa nafsu kita, memerangi kebodohan kita, memerangi hal-hal yang kita tidak mengetahui tentang Allah, kemudian kita menisbatkan pada Allah. Contoh yang sudah membiasa, Allah memberi kita cobaan. Siapa yang mau diberi Allah cobaan? Nggak ada orang yang mau diberi Allah cobaan. Tapi kalau kita perangi itu, bahwa Allah dalam ayat lain Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di atas kapasitas seseorang. Kalaupun kita merasa tidak kuat, itu cuma perasaan kita saja. Tapi sebenarnya kita kuat, karena Allah tahu, yang lebih tahu kapasitas kekuatan kita adalah Allah. Maka diwajibkan kita belajar memerangi hawa nafsu tadi, dengan memerangi apa? Pasti di balik ujian ini ada kesenangan. Alkitab. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Siapa yang mau diberi ujian? Semua orang nggak mau ujian. Tapi di balik Allah memberi ujian, itu pasti Allah sudah siapkan suatu kesenangan bagi kita. Karena dalam ayat lain Allah juga berfirman, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi
memerangi hawa nafsu. Ujian yang kita terima, yang kita merasa tidak kuat, kita perangi. Saya pasti kuat, saya pasti mampu, gak mungkin Allah menguji di atas saya. Lah itu harus kita perangi. Kita perangi dengan apa? Dengan kita belajar. Nah, termasuk memerangi kebodohan kita kan itu, termasuk memerangi hawa nafsu kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Contoh yang mudah aja, sama halnya kalau kita diuji oleh Allah dengan anak-anak kita yang lagi sakit. Ketika anak kita sakit, masya Allah nggak bisa tidur, anak yang rewel, tidak menidurkan, ibu bingung. Ternyata setelah sakit tadi Allah mau kasih apa? Dia bisa ngomong, dia mau bisa jalan. Nah itu kita perangi. Nah, itu contoh ayat yang penuh yang harus kita pelajari. Jadi setelah kita menghafal Al-Quran, masih banyak, masih jauh jenjang kita untuk mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran tadi. Tafsir kehidupan, semua kehidupan kita itu tertuangkan di dalam Al-Quran. Semuanya tertuangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Jadi kehidupan kita semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Cuma kita gak paham karena kita tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari isinya. Untuk belajar tafsir tadi kita harus belajar ilmu-ilmu yang lainnya seperti nahwu shorof, balaghah, dan lain-lainnya sebagainya. Jadi kita harus belajar dan belajar. Walaupun kita sudah hafal Al-Quran, sudah lanya Al-Qurannya misalkan, tapi kita tetap harus belajar. Karena kewajiban belajar itu sampai kita ke liang lahat. Belajar melihat. Jadi tafsir di sini tidak hanya tafsir dengan kitab, tapi tafsir di sekitar kita, mentafsiri kehidupan di sekitar kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Contoh di dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan itu adalah ladangmu. Ya, kalau ditafsirkan ladang itu tempatnya bercocok tanam. Jadi perempuan itu adalah ladangmu dalam arti baik dan tidaknya rumah tangga itu tergantung sama si perempuannya, si ibu tadi. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya jadi soleh-soleha. Tapi kalau ibunya kurang baik, ya jangan diharap anak-anaknya bisa soleh. Karena ladang tadi, tafsirnya kan ladang tadi. Jadi itu tafsir ayatnya. Kalau tafsir dengan ada ayatul Qur'aniyah, ada ayatul kauniyah. Ayatul kauniyahnya ya itu kan tafsir tebarusan tadi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, itu ayatul Qur'aniyah. Ayatul kauniyahnya, si perempuan itu merupakan ladang-ladang tadi, contohnya ayatul kauniyah, ayat yang berbangsa alam. Allah bikin contoh dengan ayam. Ayam itu kalau betinanya mau anggrem, lahirnya ayam itu bisa beranak dengan bertelur. Kalau si betinanya mau bertelur, kemudian telurnya tadi dianggremi, si ibu tadi, si betina tadi tidak kemana-mana, maka dipastikan telurnya tadi nggak mungkin abor, katanya orang Jawa. Jadi ayam sungguhan baik. Tapi kalau si betinanya anggrem keluar, langgerem ucul kemana-mana, jadi gak ajek dalam bahasa Jawanya, maka dipastikan si
telur tadi nggak akan menetas jadi ayam, tapi jadi telur yang busuk alias abor. Itu ayatul kauniyah, kan termasuk tafsir. Nah, jadi bisa seperti itu karena apa? Kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, kalau kita membaca Al-Qur'an dengan dipakai tajwidnya, kalau kita membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan, itu nanti akan keluar sir-sir tafsir-tafsir seperti itu akan dikeluarkan oleh Allah. Quran akan membuka dirinya, akan membuka sir-sirnya tadi, bisa tahu tafsir, oh ayat ini, ayat ini. Itu kalau Al-Qur'an itu kita baca dengan bitartil dan bitadabbur sesuai dengan turunnya Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Jadi sungguh alhamdulillah sekali saya ada JMKH ini, bisa belajar lagi bersama para hafidho yang lain untuk tidak malu belajar tartil. Yang dulunya ngaji ini cepet-cepetan dan hatam, alhamdulillah dengan adanya JMKH ini belajar lagi untuk belajar mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bisa bisa mengeluarkan sirnya kalau dibaca dengan tadabbur, dengan pelan-pelan tadi. Saya pernah dengar dari guru saya gini, Al-Qur'an itu kayak kemanten baru. Jadi kemanten baru itu kalau dia digauli dengan lemah lembut, maka dia akan memberikan semuanya. Tapi kalau dengan keras, dalam keadaan keras, maka dia tidak akan mengeluarkan, tidak akan mau. Disentuh pun tidak akan mau. Sama dengan kita kalau ngaji, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau Quran dibaca seperti itu, maka sirnya tidak akan keluar. Sama dengan manten tadi, tidak akan membukakan bajunya atau memberikan dirinya. Karena apa? Keras tadi. Seharusnya ya dengan lemah lembut. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kalau kita bacanya seperti itu, maka sir-sir Al-Qur'an akan diberikan oleh Allah. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu, dia pasti didampingi oleh malaikat Jibril. Nanti yang membuka tadi malaikat Jibril. Buktinya Allah sudah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ala qalbika, pada hatimu. Orang yang dituruni Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad. Seharusnya kalau menurut kaidah nahwu ala qalbihi, bukan ala qalbika, domirnya tadi. Tapi ini Allah bikin ala qalbika, berarti yang akan turun wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an la tanzilu rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan yang Maha Penurun Al-Qur'an. Tanzilu rabbil, Tuhannya alam semesta.
Tanzilur Rabbil nazala bihir ruhul amin, yang bersamaan itu turun kepadamu ruhul amin. Malaikat Jibril julukannya ruhul amin atau ruhul kudus. Karena malaikat Jibril ketika ada orang membaca Al-Qur'an, dia mendampingi dia. Dan jalannya malaikat Jibril seperti roh dalam aliran darah kita. Makanya seringkali kalau kita mengaji sendiri atau terus sendiri, kok gak enak sih, kok koyok salah sih. Kemudian diulang, oh iya ternyata salah. Kita itu diingatkan sama malaikat Jibril, tapi kita tidak sadar, tidak paham tadi. Nah, kalau menurut balaghah itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab ala qalbika litakuna minal mungdirin. Tadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrohnya ya, ibrohnya ala qalbika di sini pada hatimu. Malaikat Jibril itu turun mengajari kamu atau bersamaan dengan kamu ketika kamu membaca Al-Qur'an. Lebih khususi sebab, bukan karena sebabnya turun. Sebabnya turun memang Rasulullah seharusnya pakai ala qalbi, tapi ini ala qalbika. Nah, itu kalau ilmu balaghahnya seperti itu. Nah, kembali lagi pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan begitu mulianya, sampai-sampai semua orang berharap andaikan semua bulan ini dijadikan bulan Ramadan, alangkah senangnya. Tidak hanya orang Islam aja yang merasakan keberkahan bulan Ramadan, tapi juga orang non-Islam, orang-orang kafir. Kalau sudah kedatangan bulan Ramadan itu Masya Allah senang semuanya, karena dagangannya sama laris. Mau hari raya tadi yang membeli orang-orang Islam. Demikian juga orang Islam. Kalau sudah bulan Ramadan, subhanallah, namanya rezeki itu kayak disokkan sama Allah, dituangkan sama Allah. Ketika kita berbuka puasa, Masya Allah, sak macem. Tapi kalau bukan Ramadan, iwa emek macam siji. Tapi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, itu karena keberkahan ditempeli oleh Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk tadi, fungsi Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan tadi, dan juga Al-Furqan, pemisah. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda, petunjuk. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang Allah turunkan buat umatnya Nabi Muhammad dari kesesatan pada cahaya, dari kesesatan dari kesesatan pada jalan yang terang, dari kebodohan pada cahaya keilmuan, dari sumpeknya mencari nafkah. Dengan Al-Quran Allah mudahkan jalan pencari nafkah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim, awal surat Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Dari susahnya kita mencari nafkah, kalau kita dengan membaca Al-Quran dicukupi sama Allah. Malah ada suatu hadis gini, di mana di rumah kalau di situ ada Al-Qur'annya, ada salah satu keluarga itu ada yang baca Al-Qur'an walaupun satu orang saja, maka Allah akan jadi pengayomnya rumah tersebut. Apa kebutuhan rumah itu akan saya cukupi. Jadi semua kebutuhan itu akan dicukupi oleh Allah dengan kita membaca Al-Quran. Bahkan
Bahkan Allah pun juga berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, tafarragh li ibadatik amla usadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al amla usadraka syughlan wa lam asuddu faqrak. Wahai anak cucu Nabi Adam, sempatkan kamu untuk beribadah kepada saya. Allah pernah ditanya oleh Imam Hambali dalam kitab Ihya karangannya Imam Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Al-Ghazali. Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal itu guru dari Imam Syafi'i. Ibadah apa yang paling engkau sukai? Taqarrub model apa yang paling cepat sampai kepadamu? Kata Allah, bikalami, dengan kalamku. Apa kalamnya Allah? Ya Al-Quran, kalamullah. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Bikalami. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tadi bertanya, bifahmin au bi ghairi fahmin ya Allah? Bifahmin au bi ghairi fahmin? Sakarepe. Faham gak faham? Dengan kalamku cepet. Makanya Allah berfirman, tafarraq, sempat nokon deres, sempat nokon moco Quran, sempatkan kamu beribadah kepadaku dari ibadah yang paling aku sukai, yang paling utama di antara ibadahnya umat Nabi Muhammad adalah baca Al-Quran. Ketika kamu menyempatkan baca Al-Quran, kata Allah, amla usadraka ghinan, hatimu tak kasih ketenangan, tak kasih kekayaan, tak kasih cukup. Wa asuddu faqrak, maka urusanmu jadi urusanku semua, tak rewangi, saya handle, kata Allah. Wa illa taf'al, ketika kamu tidak melakukan karena kesibukanmu dengan dunia, sampai gak sempat deres Al-Quran, gak sempat ada waktu untuk baca Al-Quran, kata Allah, amla usadraka syughlan, hatimu tak kasih kekurangan. Walaupun dia sudah dikasih oleh Allah dunia sebanyak-banyaknya, tapi masih ada yang kurang dan kurang dan kurang terus. Nggak ada kepuasan dalam hatinya, karena nggak ada Al-Quran dalam hidupnya tadi. Walam asuddu faqra, urusanmu urusan dewe, kata Allah. Kalau sudah Allah lepas tangan, siapa lagi yang akan menolong kita? Walam asuddu faqrak. Dalam hadis lain, Allah menjelaskan tentang Al-Quran juga. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab, wa takafaltu rizqik fala tat'ab, fatlubuni fa idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Wahai anak cucu Nabi Adam, kamu saya jadikan tak suruh untuk beribadah. Ibadah yang paling disukai Allah adalah baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita itu ngomong sama Allah. Wong kita ngomong sama Pak Jokowi aja ditatah, gak boleh cepat-cepat, apalagi ngomong sama Allah. Mosok ngomong sama Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya Allah, saya punya masalah ini loh ya Allah, masalah saya ini masalah. Sama dengan orang ketika membaca Al-Quran cepet-cepetan tadi, tidak pakai tartil, tidak pakai tajwid tadi, sama halnya seperti itu. Oh, ngomong sama Pak Jokowi ya dicontoh satu-satu. Syahrul Ramadan, Pak, saya mau majukan proposal ini, Pak, buat pondok saya, Pak. Anaknya sudah sekian, nggak ada kamarnya, Pak. Satu-satu kan. Kalau kita ngomong sama Allah satu-satu tadi dengan bitartil dan bitadabbur tadi, berarti itu kita ibadah dengan sesungguhnya. Tidak main-main dengan ibadahnya tadi. Kalau kita ngaji cepet-cepetan berarti kita main-main. Tajwidnya tidak dipakai. Wa takafaltu rizqik fala tat'ab. Rezekimu tak tanggung, jangan payah-payah. Kita kalau mau ngopeni Al-Quran, subhanallah, dimudahkan semua urusan kita sama Allah.
Sama dengan tadi, man syaghalahul Qur'an an mas'alati, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, sibuk dengan membaca, sibuk dengan mengamalkan, sibuk dengan mengajarkan, sibuk dengan mengopeni Quran, maka janji Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Fatlubuni, carilah aku. Bagaimana kita mencari Allah? Cara kita mencari Allah tadi dengan membuka Al-Quran tadi. Langsung ngomong sama Allah. Fa'idha wajadtani, wajadta kulla syai'in. Kalau sudah kamu ketemu aku, maka dunia seisinya ini sudah sama kamu temukan. Tapi kalau kamu gak ketemu aku, gak ketemu sama Allah, tidak mau baca Al-Quran tadi, maka kita gak ketemu sama Allah. Sulit untuk mencari yang lainnya. Wajadta kulla syai'. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk kehidupan, petunjuk petunjuk segala macam, Mas, Al-Quran itu. Wal furqan, dan pemisah. Kalau kita sering baca Al-Quran, kalau kita sering tadabbur Al-Quran, maka Allah akan kasih kita kecerdasan. Oh, iki api. Oh, iki gak api. Siapa yang menonton? Ditonton dengan Al-Quran tadi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan spesial oleh Allah sebagai hudan, petunjuk dari kesesatan menuju jalan yang terang. Sebagaimana dijelaskan lagi sama Allah dalam surat Al-Hadid, walladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinat, walladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita bertadarus Al-Quran kita, bertadabbur dengan Al-Quran kita. Sekian dari kami kajian di siang hari ini, semoga bermanfaat. Semoga bersamaan dengan hidayahnya Allah jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.